Postingan Said Didu mengenai pagar laut misterius viral di media sosial. Pegiat media sosial sekaligus mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha milik negara ini meyakini bahwa pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang ada hubungannya dengan Jokowi. Pegiat media sosial tersebut baru-baru ini mengunggah postingan terbarunya. Ia membahas mengenai dugaan mengapa lembaga negara takut untuk membongkar siapa pemilik pagar laut sebenarnya. Menurut Said Didu, pagar laut itu memiliki hubungan dengan mantan Presiden RI Jokowi, Aguan, dan PIK 2. Mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha milik negara ini menilai orang-orang serta lembaga negara takut menyelidiki karena kekuatan PIK 2 yang sangat kuat di pemerintahan dengan bantuan Jokowi. Pantai Indah Kapuk 2 sendiri sudah membantah tudingan bahwa mereka ikut membangun pagar laut. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) juga mengeluhkan keberadaan pagar laut karena berpotensi menyulitkan nelayan. KNTI pun khawatir bila wilayah yang dipagari akan dimanfaatkan untuk reklamasi atau proyek pembangunan lainnya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti ternyata ikut memantau pagar laut itu. Di akun X milik Susi, nampak ia memberikan emoji khusus sembari membagikan salah satu artikel berita yang membahas salah satu petinggi Kementerian Kelautan Perikanan yang memberikan ultimatum kepada pembuat pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji. Usai viral, Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP lantas menyegel pagar laut tersebut. Belakangan diketahui pagar misterius sudah ditemukan pada 14 Agustus 2024 ketika Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktivitas pemagaran laut ini. Berdasarkan catatan DKP Banten, saat itu pagar laut masih sepanjang 7 km pada 19 Agustus 2024. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebutkan bahwa pemasangan pagar laut itu dilakukan oleh warga pada malam hari. Mereka yang bekerja memasang pagar laut tersebut digaji Rp100.000 per hari sejak Juli 2024. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu dalam akun X menyampaikan bahwa keberadaan pagar misterius tersebut sudah diperiksa oleh 9 lembaga termasuk Angkatan Laut. Namun anehnya, kata Said, tidak ada satupun lembaga yang berani menyatakan siapa yang berani membangun pagar laut sampai 30 km panjangnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Emang kita nelayan emang, cuma pas pencarian sehari-harinya itu kita susah karena perahu kecil nggak bisa ke tengah, adanya di pinggir. Setelah ada di pinggir kan ada patok-patok, itu ada pagar-pagar, kita nggak bisa, hanya sebatas kita ngebuang-buang ini doang gitu. Bensin. Iya, buang-buang bensin doang, buang-buang modal doang. Paling dapat juga setengah kilo, 2 on 3 on paling. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa dari kayak tadi kita pencarian yang kemarin-kemarin gitu. Setelah ada penutupan ini, mending kalau ada pintu-pintu. Ini nggak dikasih pintu sama sekali, tutup total. Ini mah susah. Jadi kita kemarin juga udah ngeluh terus sama teman-teman, mau saya cabutin. Tapi mau gimana, orang kecil mah nggak bisa, nggak berani kan gitu. Takut ditangkap. Iya, takut ditangkap, takut di inilah kan gitu. Tapi ya kenyataannya teman-teman kita yang perahu-perahu kecil mudah ini semua. Nggak ada yang jalan gitu karena ada kesulitan, jadi nggak bisa gimana lah gitu ya. Teman-teman kita juga kadang-kadang mau mancing juga sulit itu, ke tengah perahu kecil nggak bisa. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten,
Fadli Afriyadi dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta, citra satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu,
Kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa. Penemuan pagar misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten membuat geger masyarakat. Mendapat kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan agar pagar laut itu segera disegel karena tidak berizin. Mendapat mandat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP langsung melakukan penyegelan pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya hingga kini belum mengetahui identitas pemilik pagar. Padahal pagar misterius sudah ditemukan pada 14 Agustus 2024 ketika Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktivitas pemagaran laut ini. Namun Pung menjelaskan bahwa perlu penyelidikan mendalam sedang dilakukan untuk mengungkap siapa dalang di balik pembangunan pagar tersebut. KKP akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari masyarakat sekitar guna mengidentifikasi siapa pemilik pagar tersebut. Jika identitas pemilik telah diketahui, langkah berikutnya adalah pemanggilan resmi untuk meminta klarifikasi. Selain itu, KKP berencana untuk mengumumkan nama pemilik pagar dan menjelaskan motif di balik pembangunannya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut, yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL, ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan, apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya, ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak, Pak? Pasti dicabut. Memang pagar tersebut tidak ada izin KKPRL-nya dan meresahkan masyarakat. Kami diperintahkan Pak Menteri untuk penyegelan pagar tersebut, dan itu membuktikan negara hadir. Jadi masyarakat jangan khawatir terkait dengan pagar tersebut. KKP akan menindaklanjuti hal tersebut. Kami wawancara beberapa nelayan, kami gali dulu siapa di baliknya ini. Ada sedikit titik terang dan itu kami sudah kantongi. 4 bulan 5 bulanan lah. Kan cuma bisa diam aja ya. Namanya juga nelayan nggak tahu apa-apa ya kan. Yang penting bisa ngelaut nelayan. Cuma ya resikonya ya akses jalannya doang agak jauh gitu. Ya maunya sih cepat kelar lah gitu masalah ini kan, biar cepat beres supaya bambu-bambu ini nggak ada gitu. Buat nelayan seneng, biasanya tahu di pinggir, sekarang lainnya ke tengah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Warga diupah 100.000 untuk pasang pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, sudah berlangsung 6 bulan. Pagar bambu sepanjang 30,16 km membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, tepatnya dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Keberadaan pagar ini memicu tanda tanya karena selain berdampak pada aktivitas nelayan, hingga kini belum diketahui siapa pihak yang berada di balik pemasangannya. Bagaimana bentuk dan struktur pagar laut ini? Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti menjelaskan pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter.
Struktur ini diperkuat dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Kemudian di dalam area pagar laut itu juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri, kata Eli. Tidak hanya satu lapisan, pagar ini ternyata dibuat berlapis-lapis dengan jarak pintu setiap 400 meter yang dapat dilewati perahu. Namun di dalamnya masih terdapat lapisan pagar tambahan yang membentuk pola seperti labirin. Saya naik kapal, keliling, jadi itu pagar bambu bukan satu lapis tapi berlapis-lapis. Untuk apa? Kita belum bisa mengidentifikasi karena beragam informasinya, ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, Rabu, 8 Januari 2025. Pemasangan pagar laut ini diduga telah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Warga setempat mengaku menerima upah sebesar Rp100.000 per orang untuk memasangnya pada malam hari. Akan tetapi, hingga kini pihak yang memerintahkan pemasangan tersebut belum teridentifikasi. Siapa yang melakukan belum teridentifikasi, warga sampaikan malam-malam disuruh pasang dikasih uang Rp100.000 per orang, cuma itu yang memerintahkan siapa kita belum sampai situ, ucap Fadli. Informasi mengenai dalang dibalik pemasangan pagar ini masih menjadi misteri dan menjadi fokus investigasi Ombudsman RI Banten. Keberadaan pagar laut ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan di wilayah tersebut. Banyak nelayan yang kesulitan mengakses area tangkapan ikan akibat struktur pagar yang tertutup berlapis-lapis. Fadli menegaskan bahwa keberadaan pagar ini bertentangan dengan prinsip dasar laut sebagai ruang terbuka yang tidak boleh dibatasi. Tidak sesuai dengan prinsip bahwa laut itu kan terbuka, tidak boleh tertutup, padahal Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah menyatakan bahwa tidak berizin, tegasnya. Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh lebih dari 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya yang sehari-hari beraktivitas di kawasan ini. Postingan Said Didu mengenai pagar laut misterius viral di media sosial. Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha milik negara ini meyakini bahwa pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang ada hubungannya dengan Jokowi. Pegiat media sosial tersebut baru-baru ini mengunggah postingan terbarunya. Ia membahas mengenai dugaan mengapa lembaga negara takut untuk membongkar siapa pemilik pagar laut sebenarnya. Menurut Said Didu, pagar laut itu memiliki hubungan dengan mantan Presiden RI Jokowi, Aguan, dan PIK II. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha milik negara ini menilai orang-orang serta lembaga negara takut menyelidiki karena kekuatan PIK II yang sangat kuat di pemerintahan dengan bantuan Jokowi. Pantai Indah Kapuk II sendiri sudah membantah tudingan bahwa mereka ikut membangun pagar laut. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) juga mengeluhkan keberadaan pagar laut karena berpotensi menyulitkan nelayan. KNTI pun khawatir bila wilayah yang dipagari akan dimanfaatkan untuk reklamasi atau proyek pembangunan lainnya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti ternyata ikut memantau pagar laut itu. Di akun X milik Susi, nampak ia memberikan emoji khusus sembari membagikan salah satu artikel berita yang membahas salah satu petinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan ultimatum kepada pembuat pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji. Usai viral, Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP lantas menyegel pagar laut tersebut. Belakangan diketahui pagar misterius sudah ditemukan pada 14 Agustus 2024 ketika Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktivitas pemagaran laut ini. Berdasarkan catatan DKP Banten, saat itu pagar laut masih sepanjang 7 km pada 19 Agustus 2024. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebutkan bahwa pemasangan pagar laut itu dilakukan oleh warga pada malam hari. Mereka yang bekerja memasang pagar laut tersebut digaji Rp100.000 per hari sejak Juli 2024. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu dalam akun X menyampaikan bahwa keberadaan pagar misterius tersebut sudah diperiksa oleh 9 lembaga termasuk Angkatan Laut. Namun anehnya, kata Said, tidak ada satupun lembaga yang berani menyatakan siapa yang berani membangun pagar laut sampai 30 km panjangnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Emang kita nelayan emang, cuma
pas pencarian sehari-harinya itu kita susah karena perahu kecil nggak bisa ke tengah, adanya di pinggir. Setelah ada di pinggir kan ada patok-patok, itu ada pagar-pagar, kita nggak bisa, hanya sebatas kita ngebuang-buang ini doang gitu. Bensin. Iya, buang-buang bensin doang, buang-buang modal doang. Paling dapat juga setengah kilo, 2 on, 3 on paling. Kita nggak bisa nggak bisa dari kayak tadi kita pencarian yang kemarin-kemarin gitu. Setelah ada penutupan ini, mending kalau ada pintu-pintu, ini nggak dikasih pintu sama sekali, tutup total. Ini mas susah. Jadi kita kemarin juga udah ngeluh terus sama teman-teman, mau saya cabutin. Tapi mau gimana, orang kecil nggak bisa, nggak berani kan gitu. Takut ditangkap. Iya, takut ditangkap, takut inilah kan gitu. Tapi ya kenyataannya teman-teman kita yang perahu-perahu kecil mudah ini semua, nggak ada yang jalan gitu, karena ada kesulitan. Jadi nggak bisa gimana lah gitu. Ya teman-teman kita juga kadang-kadang mau mancing juga susah, sulit gitu. Ke tengah perahu kecil nggak bisa. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman,
ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa. Penemuan pagar misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten membuat geger masyarakat. Mendapat kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan agar pagar laut itu segera disegel karena tidak berizin. Mendapat mandat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP langsung melakukan penyegelan pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya hingga kini belum mengetahui identitas pemilik pagar. Padahal pagar misterius sudah ditemukan pada 14 Agustus 2024 ketika Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktivitas pemagaran laut ini. Namun Pung menjelaskan bahwa perlu penyelidikan mendalam sedang dilakukan untuk mengungkap siapa dalang di balik pembangunan pagar tersebut. KKP akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari masyarakat sekitar guna mengidentifikasi siapa pemilik pagar tersebut. Jika identitas pemilik telah diketahui, langkah berikutnya adalah pemanggilan resmi untuk meminta klarifikasi. Selain itu, KKP berencana untuk mengumumkan nama pemilik pagar dan menjelaskan motif di balik pembangunannya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut, yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL, ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal PSDKP untuk melihat situasi di lapangan, apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya, ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut. Memang pagar tersebut tidak ada izin KKPRL-nya dan meresahkan masyarakat. Kami diperintahkan Pak Menteri untuk penyegelan pagar tersebut, dan itu membuktikan negara hadir. Jadi masyarakat jangan khawatir terkait dengan pagar tersebut. KKP akan menindaklanjuti hal tersebut. Kami wawancara beberapa nelayan, kami cari gali dulu siapa di baliknya ini. Ada sedikit titik terang dan itu kami sudah kantongi. 4 bulan 5 bulanan lah. Kan cuma bisa diam aja ya. Namanya juga nelayan nggak tahu apa-apa ya kan. Yang penting bisa ngelaut nelayan. Cuma ya resikonya ya akses jalannya doang agak jauh gitu. Ya maunya sih cepat kelar lah gitu masalah ini kan, biar cepat beres supaya bambu-bambu ini nggak ada gitu.
buat nelayan seneng biasanya tahu di pinggir, sekarang lainnya ke tengah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau GKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Warga diupah Rp100.000 untuk pasang pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, sudah berlangsung 6 bulan. Pagar bambu sepanjang 30,16 km membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, tepatnya dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Keberadaan pagar ini memicu tanda tanya karena selain berdampak pada aktivitas nelayan, hingga kini belum diketahui siapa pihak yang berada di balik pemasangannya. Bagaimana bentuk dan struktur pagar laut ini? Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti menjelaskan pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Struktur ini diperkuat dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Kemudian di dalam area pagar laut itu juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri, kata Eli. Tidak hanya satu lapisan, pagar ini ternyata dibuat berlapis-lapis dengan jarak pintu setiap 400 meter yang dapat dilewati perahu. Namun di dalamnya masih terdapat lapisan pagar tambahan yang membentuk pola seperti labirin. Saya naik kapal, keliling, jadi itu pagar bambu bukan satu lapis tapi berlapis-lapis. Untuk apa? Kita belum bisa mengidentifikasi karena beragam informasinya, ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, Rabu, 8 Januari 2025. Pemasangan pagar laut ini diduga telah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Warga setempat mengaku menerima upah sebesar Rp100.000 per orang untuk memasangnya pada malam hari. Akan tetapi, hingga kini pihak yang memerintahkan pemasangan tersebut belum teridentifikasi. Siapa yang melakukan belum teridentifikasi, warga sampaikan malam-malam disuruh pasang dikasih uang Rp100.000 per orang, cuma itu yang memerintahkan siapa kita belum sampai situ, ucap Fadli. Informasi mengenai dalang dibalik pemasangan pagar ini masih menjadi misteri dan menjadi fokus investigasi Ombudsman RI Banten. Keberadaan pagar laut ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan di wilayah tersebut. Banyak nelayan yang kesulitan mengakses area tangkapan ikan akibat struktur pagar yang tertutup berlapis-lapis. Fadli menegaskan bahwa keberadaan pagar ini bertentangan dengan prinsip dasar laut sebagai ruang terbuka yang tidak boleh dibatasi. Tidak sesuai dengan prinsip bahwa laut itu kan terbuka, tidak boleh tertutup, padahal Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah menyatakan bahwa tidak berizin, tegasnya. Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh lebih dari 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya yang sehari-hari beraktivitas di kawasan ini. Postingan Said Didu mengenai pagar laut misterius viral di media sosial. Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha milik negara ini meyakini bahwa pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang ada hubungannya dengan Jokowi. Pegiat media sosial tersebut baru-baru ini mengunggah postingan terbarunya. Ia membahas mengenai dugaan mengapa lembaga negara takut untuk membongkar siapa pemilik pagar laut sebenarnya. Menurut Said Didu, pagar laut itu memiliki hubungan dengan mantan Presiden RI Jokowi, Aguan, dan PIK II. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha milik negara ini menilai orang-orang serta lembaga negara takut menyelidiki karena kekuatan PIK II yang sangat kuat di pemerintahan dengan bantuan Jokowi. Pantai Indah Kapuk II sendiri sudah membantah tudingan bahwa mereka ikut membangun pagar laut. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) juga mengeluhkan keberadaan pagar laut karena berpotensi menyulitkan nelayan. KNTI pun khawatir bila wilayah yang dipagari akan dimanfaatkan untuk reklamasi atau proyek pembangunan lainnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti ternyata ikut memantau pagar laut itu. Di akun X milik Susi, nampak ia memberikan emoji khusus sembari membagikan salah satu artikel berita yang membahas salah satu petinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan ultimatum kepada pembuat pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Usai viral, Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP lantas menyegel pagar laut tersebut. Belakangan diketahui pagar misterius sudah ditemukan pada 14 Agustus 2024 ketika Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktivitas pemagaran laut ini. Berdasarkan catatan DKP Banten, saat itu pagar laut masih sepanjang 7 km pada 19 Agustus 2024. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebutkan bahwa pemasangan pagar laut itu dilakukan oleh warga pada malam hari. Mereka yang bekerja memasang pagar laut tersebut digaji Rp100.000 per hari sejak Juli 2024. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu dalam akun X menyampaikan bahwa keberadaan pagar misterius tersebut sudah diperiksa oleh 9 lembaga termasuk Angkatan Laut. Namun anehnya, kata Said, tidak ada satupun lembaga yang berani menyatakan siapa yang berani membangun pagar laut sampai 30 km panjangnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Emang kita nelayan emang, cuma pas pencarian sehari-harinya itu kita susah karena perahu kecil nggak bisa ke tengah, adanya di pinggir. Setelah ada di pinggir kan ada patok-patok itu, ada pagar-pagar, kita nggak bisa, hanya sebatas kita ngebuang-buang ini doang gitu. Bensin. Iya, buang-buang bensin doang, buang-buang modal doang. Paling dapat juga setengah kilo, 2 on, 3 on paling. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa dari kayak tadi kita pencarian yang kemarin-kemarin gitu. Setelah ada penutupan ini, mending kalau ada pintu-pintu, ini nggak dikasih pintu sama sekali, tutup total. Ini mah susah. Jadi kita kemarin juga udah ngeluh terus sama teman-teman, mau saya cabutin. Tapi mau gimana, orang kecil mah nggak bisa, nggak berani kan gitu. Takut ditangkap. Iya, takut ditangkap, takut di inilah kan gitu. Tapi ya kenyataannya teman-teman kita yang perahu-perahu kecil mudah ini semua. Nggak ada yang jalan gitu karena ada kesulitan, jadi nggak bisa gimana lah gitu ya. Teman-teman kita juga kadang-kadang mau mancing juga sulit itu, ke tengah perahu kecil nggak bisa. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut.
Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat, hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta, citra satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa. Penemuan pagar misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten membuat geger masyarakat. Mendapat kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan agar pagar laut itu segera disegel karena tidak berizin. Mendapat mandat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP langsung melakukan penyegelan pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya hingga kini belum mengetahui identitas pemilik pagar. Padahal pagar misterius sudah ditemukan pada 14 Agustus 2024 ketika Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktivitas pemagaran laut ini.
Namun PUM menjelaskan bahwa perlu penyelidikan mendalam sedang dilakukan untuk mengungkap siapa dalang di balik pembangunan pagar tersebut. KKP akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari masyarakat sekitar guna mengidentifikasi siapa pemilik pagar tersebut. Jika identitas pemilik telah diketahui, langkah berikutnya adalah pemanggilan resmi untuk meminta klarifikasi. Selain itu, KKP berencana untuk mengumumkan nama pemilik pagar dan menjelaskan motif di balik pembangunannya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut, yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL, ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal STKP untuk melihat situasi di lapangan, apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya, ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak, Pak? Pasti dicabut. Memang pagar tersebut tidak ada izin PKKPRL-nya dan meresahkan masyarakat. Kami diperintahkan Pak Menteri untuk penyegelan pagar tersebut, dan itu membuktikan negara hadir. Jadi masyarakat jangan khawatir terkait dengan pagar tersebut. KKP akan menindaklanjuti hal tersebut. Kami wawancara beberapa nelayan, kami cari gali dulu siapa di baliknya ini. Ada sedikit titik terang dan itu kami sudah kantongi, Pak. 4 bulan 5 bulanan lah. Kan cuma bisa diam aja ya. Namanya juga nelayan nggak tahu apa-apa ya kan. Yang penting bisa ngelaut nelayan. Cuma ya resikonya ya akses jalannya doang agak jauh gitu. Ya maunya sih cepat kelar lah gitu masalah ini kan, biar cepat beres supaya bambu-bambu ini nggak ada gitu. Buat nelayan seneng, biasanya tahu di pinggir, sekarang larinya ke tengah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo. Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Warga diupah Rp100.000 untuk pasang pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, sudah berlangsung 6 bulan. Pagar bambu sepanjang 30,16 km membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, tepatnya dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Keberadaan pagar ini memicu tanda tanya karena selain berdampak pada aktivitas nelayan, hingga kini belum diketahui siapa pihak yang berada di balik pemasangannya. Bagaimana bentuk dan struktur pagar laut ini? Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti menjelaskan pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Struktur ini diperkuat dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Kemudian di dalam area pagar laut itu juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri, kata Eli. Tidak hanya satu lapisan, pagar ini ternyata dibuat berlapis-lapis dengan jarak pintu setiap 400 meter yang dapat dilewati perahu. Namun di dalamnya masih terdapat lapisan pagar tambahan yang membentuk pola seperti labirin. Saya naik kapal, keliling, jadi itu pagar bambu bukan satu lapis tapi berlapis-lapis. Untuk apa? Kita belum bisa mengidentifikasi karena beragam informasinya, ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, Rabu, 8 Januari 2025. Pemasangan pagar laut ini diduga telah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Warga setempat mengaku menerima upah sebesar Rp100.000 per orang untuk memasangnya pada malam hari. Akan tetapi, hingga kini pihak yang memerintahkan pemasangan tersebut belum teridentifikasi.
Siapa yang melakukan belum teridentifikasi, warga sampaikan malam-malam disuruh pasang dikasih uang Rp100.000 per orang, cuma itu yang memerintahkan siapa kita belum sampai situ, ucap Fadli. Informasi mengenai dalang dibalik pemasangan pagar ini masih menjadi misteri dan menjadi fokus investigasi Ombudsman RI Banten. Keberadaan pagar laut ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan di wilayah tersebut. Banyak nelayan yang kesulitan mengakses area tangkapan ikan akibat struktur pagar yang tertutup berlapis-lapis. Fadli menegaskan bahwa keberadaan pagar ini bertentangan dengan prinsip dasar laut sebagai ruang terbuka yang tidak boleh dibatasi. Tidak sesuai dengan prinsip bahwa laut itu kan terbuka, tidak boleh tertutup, padahal Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah menyatakan bahwa tidak berizin, tegasnya. Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh lebih dari 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya yang sehari-hari beraktivitas di kawasan ini. Postingan Said Didu mengenai pagar laut misterius viral di media sosial. Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini meyakini bahwa pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang ada hubungannya dengan Jokowi. Pegiat media sosial tersebut baru-baru ini mengunggah postingan terbarunya. Ia membahas mengenai dugaan mengapa lembaga negara takut untuk membongkar siapa pemilik pagar laut sebenarnya. Menurut Said Didu, pagar laut itu memiliki hubungan dengan mantan Presiden RI Jokowi, Aguan, dan PIK 2. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini menilai orang-orang serta lembaga negara takut menyelidiki karena kekuatan PIK 2 yang sangat kuat di pemerintahan dengan bantuan Jokowi. Pantai Indah Kapuk 2 sendiri sudah membantah tudingan bahwa mereka ikut membangun pagar laut. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) juga mengeluhkan keberadaan pagar laut karena berpotensi menyulitkan nelayan. KNTI pun khawatir bila wilayah yang dipagari akan dimanfaatkan untuk reklamasi atau proyek pembangunan lainnya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti ternyata ikut memantau pagar laut itu. Di akun X milik Susi, nampak ia memberikan emoji khusus sembari membagikan salah satu artikel berita yang membahas salah satu petinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan ultimatum kepada pembuat pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Usai viral, Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP lantas menyegel pagar laut tersebut. Belakangan diketahui pagar misterius sudah ditemukan pada 14 Agustus 2024 ketika Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktivitas pemagaran laut ini. Berdasarkan catatan DKP Banten, saat itu pagar laut masih sepanjang 7 km pada 19 Agustus 2024. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebutkan bahwa pemasangan pagar laut itu dilakukan oleh warga pada malam hari. Mereka yang bekerja memasang pagar laut tersebut digaji Rp100.000 per hari sejak Juli 2024. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu dalam akun X menyampaikan bahwa keberadaan pagar misterius tersebut sudah diperiksa oleh 9 lembaga termasuk Angkatan Laut. Namun anehnya, kata Said, tidak ada satupun lembaga yang berani menyatakan siapa yang berani membangun pagar laut sampai 30 km panjangnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Emang kita nelayan cuma pas pencarian sehari-harinya itu kita susah karena perahu kecil nggak bisa ke tengah, adanya di pinggir. Setelah ada di pinggir kan ada patok-patok itu, ada pagar-pagar, kita nggak bisa, hanya sebatas kita ngebuang-buang ini doang gitu. Bensin. Iya, buang-buang bensin doang, buang-buang modal doang. Paling dapat juga setengah kilo, 2 on, 3 on paling. Kita nggak bisa nggak bisa dari kayak tadi kita pencarian yang kemarin-kemarin gitu. Setelah ada penutupan ini, mending kalau ada pintu-pintu, ini nggak dikasih pintu sama sekali, tutup total. Ini mas susah. Jadi kita kemarin juga udah ngeluh terus sama teman-teman, mau saya cabutin. Tapi mau gimana, orang kecil mah nggak bisa, nggak berani kan gitu. Takut ditangkap. Iya, takut ditangkap, takut inilah kan gitu. Tapi ya ternyatanya
teman-teman kita yang perahu-perahu kecil mudah ini semua, nggak ada yang jalan gitu karena ada kesulitan, jadi nggak bisa gimana lah gitu ya. Teman-teman kita juga kadang-kadang mau mancing juga sulit gitu, ke tengah perahu kecil nggak bisa. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir, area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta, citra satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya
harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa. Penemuan pagar misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten membuat geger masyarakat. Mendapat kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan agar pagar laut itu segera disegel karena tidak berizin. Mendapat mandat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP langsung melakukan penyegelan pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya hingga kini belum mengetahui identitas pemilik pagar. Padahal pagar misterius sudah ditemukan pada 14 Agustus 2024 ketika Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktivitas pemagaran laut ini. Namun Pung menjelaskan bahwa perlu penyelidikan mendalam sedang dilakukan untuk mengungkap siapa dalang di balik pembangunan pagar tersebut. KKP akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dari masyarakat sekitar guna mengidentifikasi siapa pemilik pagar tersebut. Jika identitas pemilik telah diketahui, langkah berikutnya adalah pemanggilan resmi untuk meminta klarifikasi. Selain itu, KKP berencana untuk mengumumkan nama pemilik pagar dan menjelaskan motif di balik pembangunannya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut, yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL, ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan, apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya, ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut. Memang pagar tersebut tidak ada izin KKPRL-nya dan meresahkan masyarakat. Kami diperintahkan Pak Menteri untuk penyegelan pagar tersebut, dan itu membuktikan negara hadir. Jadi masyarakat jangan khawatir terkait dengan pagar tersebut. KKP akan menindaklanjuti hal tersebut. Kami wawancara beberapa nelayan, kami gali dulu siapa di baliknya ini. Ada sedikit titik terang dan itu kami sudah kantong gitu. 4 bulan 5 bulanan lah. Kan cuma bisa diam aja ya. Namanya juga nelayan nggak tahu apa-apa ya kan. Yang penting bisa ngelaut nelayan. Cuma ya resikonya ya akses jalannya doang agak jauh gitu. Ya maunya sih cepat kelar lah gitu masalah ini kan, biar cepat beres supaya bambu-bambu ini nggak ada gitu. Buat nelayan seneng, biasanya tahu di pinggir, sekarang lainnya ke tengah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari 2025. Pengamat Rocky Gerung ikut mengomentari pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Menurutnya, pagar laut tersebut dibangun era pemerintahan Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Jumat 10 Januari 2025. Pihaknya menduga pagar laut itu dibangun zaman Jokowi menjabat sebagai presiden. Rocky pun merasa bingung lantaran tidak ada pihak yang bisa menjelaskan terkait pemasangan pagar laut itu. Ia pun berkelakar, pagar laut di Tangerang tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso dalam waktu semalam. Terlebih menurutnya belum ada keterangan resmi dari pemerintah setelah masalah pagar laut viral di publik. Di satu sisi, Rocky Gerung menyebut Prabowo marah hingga turun tangan terkait pagar laut itu. Kemarahan itu membuat Prabowo memerintahkan agar menyegel pagar laut di perairan Tangerang. Warga diupah 100.000 untuk pasang pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, sudah berlangsung 6 bulan. Pagar bambu sepanjang 30,16 km membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, tepatnya dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Keberadaan pagar ini memicu tanda tanya karena selain berdampak pada aktivitas nelayan, hingga kini belum diketahui siapa pihak yang berada di balik pemasangannya. Bagaimana bentuk dan struktur pagar laut ini? Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti menjelaskan pagar tersebut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Struktur ini diperkuat dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Kemudian di dalam area pagar laut itu juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri, kata Eli. Tidak hanya satu lapisan, pagar ini ternyata dibuat berlapis-lapis dengan jarak pintu setiap 400 meter yang dapat dilewati perahu. Namun di dalamnya masih terdapat lapisan pagar tambahan yang membentuk pola seperti labirin. Saya naik kapal, keliling, jadi itu pagar bambu bukan satu lapis tapi berlapis-lapis. Untuk apa? Kita belum bisa mengidentifikasi karena beragam informasinya, ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, Rabu, 8 Januari 2025. Pemasangan pagar laut ini diduga telah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Warga setempat mengaku menerima upah sebesar Rp100.000 per orang untuk memasangnya pada malam hari. Akan tetapi, hingga kini pihak yang memerintahkan pemasangan tersebut belum teridentifikasi. Siapa yang melakukan belum teridentifikasi, warga sampaikan malam-malam disuruh pasang dikasih uang Rp100.000 per orang, cuma itu yang memerintahkan siapa kita belum sampai situ, ucap Fadli. Informasi mengenai dalang dibalik pemasangan pagar ini masih menjadi misteri dan menjadi fokus investigasi Ombudsman RI Banten. Keberadaan pagar laut ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan di wilayah tersebut. Banyak nelayan yang kesulitan mengakses area tangkapan ikan akibat struktur pagar yang tertutup berlapis-lapis. Fadli menegaskan bahwa keberadaan pagar ini bertentangan dengan prinsip dasar laut sebagai ruang terbuka yang tidak boleh dibatasi. Tidak sesuai dengan prinsip bahwa laut itu kan terbuka, tidak boleh tertutup, padahal Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah menyatakan bahwa tidak berizin, tegasnya. Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh lebih dari 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya yang sehari-hari beraktivitas di kawasan ini. Postingan Said Didu mengenai pagar laut misterius viral di media sosial. Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini meyakini bahwa pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang ada hubungannya dengan Jokowi. Pegiat media sosial tersebut baru-baru ini mengunggah postingan terbarunya. Ia membahas mengenai dugaan mengapa lembaga negara takut untuk membongkar siapa pemilik pagar laut sebenarnya. Menurut Said Didu, pagar laut itu memiliki hubungan dengan mantan Presiden RI Jokowi, Aguan, dan PIK II. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini menilai orang-orang serta lembaga negara takut menyelidiki karena kekuatan PIK II yang sangat kuat di pemerintahan dengan bantuan Jokowi. Pantai Indah Kapuk II sendiri sudah membantah tudingan bahwa mereka ikut membangun pagar laut. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) juga mengeluhkan keberadaan pagar laut karena berpotensi menyulitkan nelayan. KNTI pun khawatir bila wilayah yang dipagari akan dimanfaatkan untuk reklamasi atau proyek pembangunan lainnya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti ternyata ikut memantau pagar laut itu. Di akun X milik Susi, nampak ia memberikan emoji khusus sembari membagikan salah satu artikel berita yang membahas salah satu petinggi Kementerian Kelautan Perikanan yang memberikan ultimatum kepada pembuat pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Usai viral, Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP lantas menyegel pagar laut tersebut. Belakangan diketahui pagar misterius sudah ditemukan pada 14 Agustus 2024 ketika Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten menerima informasi terkait dengan aktivitas pemagaran laut ini. Berdasarkan catatan DKP Banten, saat itu pagar laut masih sepanjang 7 km pada 19 Agustus 2024. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, menyebutkan bahwa pemasangan pagar laut itu dilakukan oleh warga pada malam hari. Mereka yang bekerja memasang pagar laut tersebut digaji Rp100.000 per hari sejak Juli 2024. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu dalam akun X menyampaikan bahwa keberadaan pagar misterius tersebut sudah diperiksa oleh 9 lembaga termasuk Angkatan Laut. Namun anehnya, kata Said, tidak ada satupun lembaga yang berani menyatakan siapa yang berani membangun pagar laut sampai 30 km panjangnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Emang kita nelayan emang, cuma pas pencarian sehari-harinya itu kita susah karena perahu kecil nggak bisa ke tengah, adanya di pinggir. Setelah ada di pinggir kan ada patok-patok, itu ada pagar-pagar, kita nggak bisa, hanya sebatas kita ngebuang-buang ini doang gitu. Bensin. Iya, buang-buang bensin doang, buang-buang modal doang. Paling dapat juga setengah kilo, 2 on, 3 on paling. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa dari kayak tadi kita pencarian yang kemarin-kemarin gitu. Setelah ada penutupan ini, mending kalau ada pintu-pintu, ini nggak dikasih pintu sama sekali, tutup total. Ini mas susah. Jadi kita kemarin juga udah ngeluh terus sama teman-teman, mau saya cabutin, tapi mau gimana, orang kecil nggak bisa, nggak berani kan gitu. Takut ditangkap. Iya, takut ditangkap, takut di inilah kan gitu. Tapi ya kenyataannya teman-teman kita yang perahu-perahu kecil mudah ini semua. Nggak ada yang jalan gitu karena ada kesulitan, jadi nggak bisa gimana lah gitu ya. Teman-teman kita juga kadang-kadang mau mancing juga sulit itu, ke tengah perahu kecil nggak bisa. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut membentang di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi, pagar tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi dari camat atau desa setempat. Bahkan muncul kabar warga menerima upah Rp100.000 untuk memasang pagar-pagar bambu di malam hari. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Banten, Fadli Afriyadi, dalam keterangan pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa yang memerintahkan para warga untuk memasang pagar bambu tersebut. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, pemasangan pagar laut ini berlangsung selama 6 bulan. Fadli mengatakan pemasangan pagar ini sudah mengganggu bahkan membahayakan aktivitas para nelayan. Merespons adanya pagar laut misterius ini, pemerintah pun turun tangan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin mengatakan penyegelan merupakan arahan langsung dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Doni memastikan pembangunan pagar sepanjang 30 km itu tak mengantongi izin alias ilegal. Adanya pagar ini pun memunculkan spekulasi mengenai proyek besar seperti reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Dikatakan oleh Doni, larangan pemagaran laut ini tak hanya berlaku di Indonesia tapi juga level internasional. Keberadaan pagar laut tersebut mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024. Kemudian pada September 2024, KKP mengumpulkan bahan dan keterangan warga. Dijelaskan oleh Doni dari hasil analisis peta, citra, satelit, dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir,
Area sepanjang 30 km tersebut tak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Izinkan saya menyampaikan bahwa pemagaran ruang laut merupakan tindakan melanggar aturan, terlebih dilakukan tanpa izin karena mengganggu akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan terjadinya perubahan fungsi ruang laut. Larangan pemagaran laut ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di internasional, karena tidak sesuai dengan praktek United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yaitu perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Sementara mengenai pemagaran laut di perairan Tangerang, KKP telah mengambil sejumlah langkah. Kami telah melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aduan masyarakat atas pemagaran di perairan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada September tahun lalu. Kemudian, pada 7 Januari lalu, kami menggelar diskusi publik yang dihadiri 16 kepala desa terkait dengan isu pemagaran laut ini. Ada juga perwakilan dari Pemda Tangerang, Ombudsman, ahli pengelolaan pesisir dan analis pertanahan, hingga asosiasi nelayan. Jika teman-teman melihat hasil dari diskusi ini menjadi berita yang banyak dikupas di media massa. Diskusi ini menjadi langkah kolaboratif KKP bersama semua pihak untuk secepatnya menyelesaikan persoalan pemagaran laut di Tangerang ini, yang memang ada indikasi melanggar peraturan. Karena berdasarkan hasil analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa area sepanjang 30 km yang dipagar tersebut tidak pernah berbentuk daratan dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi. Sehingga pemanfaatan area tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya harus memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sesuai komitmen dari Bapak Menteri kita, Sakti Wahyu Trenggono, yang ingin menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan, maka kegiatan-kegiatan yang diindikasi ilegal merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan ekosistem mendapat perhatian penuh dari beliau. Secara khusus untuk kasus pemagaran laut di perairan Tangerang ini, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan kepada Dirjen PSDKP untuk segera melakukan penertiban dan investigasi secara mendalam. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat di sekitar lokasi pemagaran untuk ikut membantu mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap siapa. Penemuan pagar misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten membuat geger masyarakat. Mendapat kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan agar pagar laut itu segera disegel karena tidak berizin. Mendapat mandat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP langsung melakukan penyegelan pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya hingga kini belum mengetahui identitas pemilik pagar.